Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana penggunaan e-learning STMX Royal Kisaran. Yang pertama kita kunjungi terlebih dahulu situsnya, yaitu kuliah.stmxroyal.ac.id. Nah, ini panduan khusus untuk para dosen ya. Silahkan klik login dari menu di bawah ini ataupun dari pojok kanan atas. Kita pilih salah satu, klik. Nah, setelah itu masukkan usernya. Klik login. Nah, apabila sudah berhasil masuk, segera lakukan ganti password melalui fitur di pojok kanan atas ini ada preference. Nah, di sini ada change password. Silahkan masukkan password yang saat ini dilakukan, kemudian silahkan masukkan password yang baru. Setelah itu konfirmasi password yang baru. Ya, jika telah diganti, silahkan klik save change. Nah, di sini saya tidak menggantinya, saya klik cancel saja. Ya. Nah, setelah saya klik cancel, saya pilih jika ingin kembali ke dashboard, maka saya klik menu dashboard. Nah, jika ini tersembunyi seperti ini, silahkan klik icon berikut ini dan klik dashboard. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita melakukan login. Berikut ini ada beberapa kelas yang telah didaftarkan, beberapa mata kuliah yang telah didaftarkan oleh admin kepada dosen Ibu Eli Rahayu, yaitu mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, selanjutnya dosen atas nama Ibu Eli Rahayu ini bisa menambahkan beberapa kegiatan seperti pemberian tugas, kuis maupun artikel, itu melalui mata kuliah yang diampu dengan cara klik nama mata kuliahnya. Setelah diklik akan ada tampilan, ini tampilan defaultnya, belum pernah diubah. Nah, di sini ada announcement dan topik-topiknya ya. Topik-topik ini bisa diganti dengan nama, misal pertemuan 1 untuk topik 1 bisa, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, atau bisa aja langsung diganti misalnya kuis. Bisa diganti dengan nama-nama yang lain sesuai dengan kegiatannya. Nah, untuk mengganti nama-nama ini bisa diklik icon gear ini ya. Kemudian pilih turn editing on ya. Klik di sini. Nah, maka akan ada tampil gambar-gambar pensil seperti berikut. Nah, jadi jika diklik pensil yang sebelah ini, maka kita bisa langsung mengetikkan nama pertemuannya apa, pertemuan 1 misal, lalu saya enter, maka topik 1 tadi berubah menjadi pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ini kegiatan apa saja yang akan diberlakukan. Nah, jika ingin ditambahkan aktivitas-aktivitasnya ataupun ada modul-modulnya, dosen bisa mengklik add an activity ini ya, di sini. Nah, ini syaratnya bisa aktif apabila kita telah sebelumnya mengaktifkan turn editing ya. Jadi kalau sudah diklik, ini bisa muncul ya. Nah, saya klik add an activity. Nah, di sini ada kegiatan activities ya. Kegiatan. Nah, sedangkan ini ada sumber dayanya, yaitu contohnya seperti kita bisa menambahkan file, kita bisa menambahkan URL ataupun menambahkan folder-folder lainnya. Nah, contohnya di sini saya akan menambahkan sebuah tugas di pertemuan 1 dengan cara saya pilih tugas. Nah, di sini ada keterangan ya. Keterangan apa sih assignment itu ya. Di sini bisa dilihat terjemahannya. Setelah itu klik add. Nah, tugas telah ditambahkan, tapi tugasnya belum diberi nama. Tugas apa ya? Misalnya saya buat di sini adalah tugas pertemuan 1.
gitu ya. Jadi untuk dosennya bisa nanti mengubah namanya, contohnya ini mata kuliah analisis proses bisnis, maka bisa dibuat tentang tugas pengertian analisis proses bisnis, nah seperti itu. Nah, dan bisa ditambahkan penjelasan tentang tugas ini. Tugas ini sebenarnya mahasiswanya mau disuruh ngapain sih? Apakah mengumpulkan berkas atau malah kuis, melakukan kuis dan lain sebagainya. Jadi bisa diketikkan di sini untuk penjelasnya. Misalnya ini merupakan penjelasan tentang tugas yang ditambahkan. Ya. Nah ini kalau kita klik centang, maka deskripsi ini akan dimunculkan di bagian halaman dashboard mahasiswa nanti gitu. Nah jadi kalau kita tidak centang, maka dia tidak akan tampil. Nah, saya coba centang dulu. Selanjutnya, di sini ada penambahan file. Jadi kalau dosen tersebut, dosen Ibu Eli Rahayu ingin menambahkan file untuk tugas pertama ini, bisa langsung klik icon ini ya. Nah, bisa pilih di mana filenya berada gitu. Jadi nanti mahasiswanya bisa melihat file-file tersebut gitu ya. Tapi kalau dikosongkan saja juga boleh. Jika kita scroll ke bawah terus, nah di sini ada tanggal kapan waktu dibuat tugas ini gitu. Misalnya ini tanggal 18 otomatis ya. Tapi ternyata tugas ini dilakukan untuk besok gitu. Maka bisa diatur dari tanggal 19. Maka nanti mahasiswanya bisa melihat apabila dia login pada tanggal 19, maka sudah tertera tugas yang diberikan oleh Bu Eli gitu. Nah, misalnya kita buat tanggal 18. Nah, di sini ada batas terakhir pengumpulan tugas. Jadi tugas ini ada masa waktunya, apakah 1 minggu, tergantung kepada dosen tertentu ya. Nah, di sini bisa menyerahkan tugas dalam bentuk file. Jadi nanti mahasiswa bisa mengirimkan filenya, atau mahasiswanya online text ya, bisa mengirimkan kalimat-kalimat saja tanpa harus mengirimkan file. Nah, di sini dua-duanya bisa diserahkan ya. Nah, ini ada batasan katanya. Kalau ingin misalnya tugasnya hanya 200 kata ya gitu. Nah, bisa di enablekan misalnya 200 kata gitu. Tapi kalau memang bebas kalimatnya, mahasiswanya bisa ini nggak usah dicentang ya. Ini nggak usah ditentang kalau tidak ingin dibatasi ya. Untuk selanjutnya ini bawah ini bisa di skip aja, tidak diisi pun tidak masalah ya. Dan bisa melihat simpan dan kembali kepada halaman awal kursus tadi ya. Misalnya saya klik save and return to course ya. Nah, di sini ini tampilan awal tadi ya. Pertemuan 1, tugas pertemuan 1. Nah, ini adalah deskripsi tadi yang dicentang. Kalau tidak dicentang, maka dia tidak akan tampil. Nah, dan jika ingin menambahkan misalnya dalam pertemuan 1 itu ada kegiatan lain, bisa ditambahkan lagi di sini. Nah, jadi kan sesi untuk pemberian tugas. Nanti mungkin ada video untuk penambahan chatting. Jadi antara dosen dan mahasiswa bisa melakukan diskusi di sini gitu ya. Di sini juga ada kuis ya. Apakah pilihan berganda, esai, masih banyak lagi, tapi kita fokus untuk tugas dulu. Selanjutnya untuk topik 2, 3, 4 ini kan masih kosong nih. Kalau ingin dihapus bisa saja dengan cara edit, kemudian delete topik. Kemudian edit lagi, delete topik. Sini edit, delete topik. Nah, berarti sudah ada satu topik yang telah ditambahkan oleh Ibu Eli Rahayu pada mata kuliah analisis proses bisnis. Nah, kelas-kelas yang mendapatkan mata kuliah ini, yang telah didaftarkan pada mata kuliah ini, akan melihat langsung topik ini, dan mereka nanti setelah login akan diberitahukan bahwasanya mereka memiliki sebuah tugas, dan selanjutnya bisa mereka menyerahkan tugas atau mengumpulkan tugas tersebut. Nah, dan jika ingin kembali lagi ke halaman awal, ini kan halaman khusus untuk analisis proses bisnis. Dan ini kembali lagi, kita bisa klik dashboard di sini. Nah, klik dashboard, maka tampilan awal lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini juga dosen bisa melihat
ada catatan tanggal-tanggalnya, bahwasanya ada tanggal 25 untuk batas terakhir pengumpulan tugas pertemuan 1 gitu. Nah, jadi setelah itu dosen bisa keluar dengan cara klik logout. Demikian panduan bagaimana menambahkan tugas maupun modul-modul lainnya pada akun dosen. Terima kasih.